Mbak Imwong, candain Pak Polisi, buat laporan seolah-olah ada KDRT. Nah, ternyata KDRT-nya nggak ada. KDRT-nya itu hanya hayalan. Pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi nih ya, mengenai informasi seputar dunia hukum. Nah, saya masih mau bahas mengenai Mbak Imwong dan istrinya yang sudah prank atau candain Pak Polisi. Nah, pasalnya nih dia sudah panik nih, sudah mulai ketakutan Mbak Imwongnya. Dia sudah melakukan permohonan maaf, dia sudah mencabut, men-take down, menghapus video-video yang sempat dia buat secara diam-diam pada saat membuat laporan di kantor polisi. Ternyata laporannya laporan palsu, berita bohong, hoax. Maka dari itu, teman-teman dari sahabat polisi membuat laporan terhadap dirinya dan istrinya atas berita palsu, berita bohong, berita hoax. Diancam pidana. Hati-hati nih, bakalan masuk penjara secara konyol karena telah membuat konten video yang tidak mendidik, tidak mengedukasi. Nah, ingat, setiap tindakan perbuatan yang telah kita perbuat tentu pasti ada akibat hukum atau konsekuensinya. Nah, itu ya. Nah, beberapa hari lalu Mbak Imwong ya mendatangi kantor kepolisian ya, datang untuk menghadiri ya undangan klarifikasi terhadap laporan yang dilaporkan oleh teman-teman dari sahabat polisi akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Membuat laporan palsu, berita palsu, hoax, bercanda berlebihan kepada institusi kepolisian. Nah, ingat ya, meskipun telah membuat permohonan maaf, dimuat di media, di surat kabar dan lain-lain, pada intinya sudah berbuat memohon maaf, dan berita-berita tersebut atau video tersebut sudah di take down, sudah dihapus. Ingat, itu tidak menghapuskan pidana, tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Maka dari itu hati-hati dalam melakukan tindakan, karena setiap tindakan perbuatan yang kita lakukan ada akibat hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini peringatan buat teman-teman yang suka nge-vlog, yang suka nge-prank, yang suka bercandanya kelewatan. Nah, ini jadikan sebagai pelajaran, karena tidak semua sesuatu atau hal-hal ini dapat kita buat sebagai lelucon, percandaan. Nah, contohnya kasus ini nih, Mbak Imwong candain Pak Polisi, buat laporan seolah-olah ada KDRT. Nah, ternyata KDRT-nya nggak ada. KDRT-nya itu hanya hayalan. Pengen apa kali ya? Pengen jadi bahan pembahasan di berita-berita sosial media. Tidak begitu ya, Anda sudah namanya sudah bagus, public figure, apalagi yang dicari. Nah, maka dari itu ya buatlah video-video, konten-konten yang sifatnya mendidik, memberi edukasi yang positif, bukan malah justru melakukan hal-hal yang konyol seperti ini. Menurut saya ini konyol ya. Jadi dengan tindakan yang konyol ya, nanti akibatnya masuk penjara dengan cara yang konyol juga nantinya. Itu ya. Nah, kita lihat nih ya, apakah kedepannya perkara atau masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Mbak Imwong ini dapat berlanjut atau berhenti. Ya, kita lihat nih ya, sejauh mana Pak Polisi menangani permasalahan hukum ini ya. Terima kasih teman-teman dari
sahabat polisi yang telah melakukan upaya-upaya sehingga masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari di lingkungan kepolisian, di lingkungan masyarakat. Nah, itu ya teman-teman. Jadi terhadap Mbak Im Muong dan istrinya ini jadikan sebagai pelajaran, ambil hikmahnya ya, karena ini sangat berharga pelajaran ini ya. Nggak enak kan bermasalah dengan hukum, maka dari itu jaga lisan, jaga mulut, jaga tangan baik-baik, jangan asal buat sesuatu namun hasilnya menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak benar. Nah, oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa ngopi ya, nih ngopi mulu. Nah, nih acuannya KUHP nih, Mbak Im Muong nih, tindakan perbuatannya diatur di dalam KUHP ya, pasal 220, memberikan keterangan palsu, berita hoax, ancaman pidananya 1 tahun 4 bulan paling lama. Semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan tidak terulang lagi dalam kehidupan kita sehari-hari.